Belum. Sekarang udah kelihatan belum? Udah. Oke. Oke, kita akan masuk ke rutan asam basa. Ini cukup simpel sih untuk masalah asam basa ya. Tapi di materi asam basa ini dia bakal berkelanjutan gitu. Berkelanjutan bahasnya. Nanti bakal ada asam basa kuat, asam basa lemah, gimana cara cari pH ya kalau ngomongin asam basa. Nyari pH, nyari pOH, atau enggak nanti bisa lanjut nyari eh, pakai buffer kayak gitu, titrasi. Nah, itu di jadi tuh asam basa ini di semester 2 akan berkelanjutan materinya, walaupun di bab yang berbeda-beda. Yang pertama kita mau kenalan dulu sama yang namanya asam basa tuh kayak gimana, larutan asam basa ya. Jadi ada konsep asam basa, ada teori Arrhenius, ada 3 teori: Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan teori Lewis. Nah, untuk yang Arrhenius, uh, dia bilang kalau asam basa itu tuh ketika diionkan dalam air, asamnya itu akan melepaskan H+, ion H+. Contohnya kayak gini, di mana ya? Contohnya kayak ini, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini, HCl ketika dilarutin dalam air ditambah H2O akan menghasilkan H3O+. H3O+ ini sama aja kayak H+, ya. H3O+ itu sama aja kayak H+, maksudnya. Ditambah Cl-. Nah, ingat dalam air ya, teori Arrhenius. Nah, untuk basanya, basa menurut teori Arrhenius itu jika dilarutkan dalam air, dilakukan pengionan dalam air akan melepaskan ion OH-. Ya. Nah, makanya ketika yang nomor 1 nih contohnya H2 NH3 yang bersifat basa ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan NH4+ dan OH- di sini. Makanya nanti kalau misalnya kita belajar ke depan-depan ada yang namanya NaOH, MgOH, BaOH, itu pasti ngomonginnya tentang basa. Terus nanti kalau uh, ngomongin HCl, terus apa lagi ya, H2SO4 yang banyak H-nya, yang ada H-nya itu biasanya kita itu merupakan senyawa asam. Simpel sebenarnya, lihat H-nya aja sama. Kalau nggak lihat H-nya untuk asam, lihat OH minusnya untuk basa. Oke, mau dicatat dulu boleh? Oke, bentar Kak. Apa? Kalau sudah bilang ya Rama ya. Sudah Rama? Belum, bentar lagi. Oke.
Sudah? Udah. Oke. Kita next ya. Ada yang mau ditanyain sebelum di next, Rama? Enggak. Enggak. Oke, teori yang kedua. Yang kedua itu ada teori Bronsted-Lowry. Masih sama, mendefinisikan asam dan basa, cuman dengan cara yang berbeda. Kalau menurut Bronsted-Lowry, kalau asam itu senyawa yang dapat memberikan proton, H+. Ingat ya, proton di sini merupakan H+. Nah ini, yang dapat memberikan proton. Atau berarti sering disebutnya adalah donor proton. Nah, untuk basa itu merupakan senyawa yang menerima proton. Berarti ada yang ngasih, ada yang menerima gitu ya. Ini bukan OH minus, maksudnya. Ini H plus ya maksudnya. Proton. Jadi kalau asam dia yang ngasih sebagai donor, kalau basa itu sebagai aseptor proton. Gitu. Nah, makanya di sini ada contoh HCOOH ditambah H2O akan menjadi HCOO minus. Berarti kan dia kehilangan asam ya? Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Si yang tadinya HCOH jadi HCOO minus, kehilangan asam, terus ditambah H3O plus gitu. Ini akan bertambah H-nya ya. Yang tadinya hanya ada 2, cuman jadi ada sekarang ada 3 gitu ya. Nah, berarti kalau dilihat hilang atau bertambahnya proton atau H+, dia merupakan teori Bronsted-Lowry gitu. Yang HCOH ini karena dia kehilangan asam, yang berarti dia memberikan asamnya, makanya dinamakan dia asam. Tapi kalau H2O karena hanya bertambah, maka namanya basa. Nah, kalau ngomongin teori Bronsted-Lowry juga ngomongin pasangan asam basa konjugasi gitu ya. Kalau misalkan yang tadinya HCO hanya adalah asam, berarti si HCOO minusnya adalah basa konjugasinya gitu ya. Lawanan aja, cuma ditambahin konjugasi. Sama halnya kayak H2O yang tadinya dia basa, setelah direaksikan dengan HCOOH akan menjadi asam konjugasi. Makanya namanya asam basa konjugasi atau asam pasangan basa asam konjugasi. Nah, ini suka kebalik nih. Ada soal yang pakai berikut ini merupakan pasangan asam basa konjugasi yang mana? Lihat ada asam basa. Jadi asamnya dulu baru basa konjugasinya. Ada juga soal yang suka apa namanya ya, ngetriki gitu loh. Dia bilangnya pasangan basa asam konjugasi. Berarti tadinya basa jadi asam konjugasi gitu ya. Berarti dia yang aseptor proton. Kalau menurut Bronsted-Lowry. Sama untuk contoh yang kedua, CnH3-nya berperan menjadi basa karena aseptor proton. Dia masukin H1 lagi ke dalam senyawanya dia, dan H2O akan menjadi asam. Jadi OH-, berarti yang tadinya asam jadi basa konjugasi, yang tadinya basa jadi asam konjugasi. Gitu. Mau dicatat dulu boleh, nanti kalau sudah bilang tuh. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ya, Rama ya. Ini sering banget nih pasti keluar pasangan asam konjugasi. Jadi harus tahu nih HCOH itu dia setelah direaksiin jadi apa ya? Apakah jadi HCO minus atau jadi H3O plus? Harus tahu.
Sudah? Oh, udah. Oke. Tadi udah bahas teori Arrhenius, terus bahas Bronsted-Lowry, sekarang kita bahas Lewis. Nah, kalau Lewis itu sebenarnya kebalikan dari Bronsted-Lowry, cuman yang bertindak di teori Lewis ini bukan proton, melainkan PeB atau pasangan elektron bebas gitu ya. Kalau tadi di Bronsted-Lowry yang sebagai sebagai akseptor merupakan basa, sedangkan ya kalau di teori Lewis yang akseptornya asam. Terus kalau di Bronsted yang tadi yang bertindak sebagai donornya adalah si asam, tapi kalau di teori Lewis yang bertindak sebagai donornya adalah basa. Kebalik aja. Gitu. Sama ada di perbedaan PeB. Yang satu pakai proton, yang satu pakai pasangan elektron bebas. Gitu. Simple sebenarnya untuk teori-teori ini. Contohnya kayak ada AlCl3 ketika direaksikan dengan NH3 yang punya PeB di sini, PeB-nya akan didonorkan kepada Al, yang berarti kalau donor ada basa berarti ini NH3-nya base. Al-nya karena menerima pasangan elektron bebas, maka akan menjadi acid atau asam. Nah, direaksiin jadi kayak gini deh. Gitu. Sama contoh-contoh yang lainnya. BF3 juga kayak gitu. B-nya nerima, makanya jadi asam. NH3-nya ngasih PeB, berarti dia jadi basa. Dapat berinteraksi. Seperti ini. Mau dicatat boleh? Sudah, Rama? Nah, dikit lagi. Oke. Sudah? Udah. Dan next ke kelemahan teorinya, di sini yang
Jadi poin utamanya itu ada di teori Arrhenius sama Bronsted-Lowry karena itu pengembangan-pengembangan gitu. Jadi dari pertamanya Arrhenius, terus karena ada kekurangan dikembangkan lagi sama Bronsted sama Lowry, terus tapi masih juga ditemukan kelemahan, maka dikembangin lagi terakhir sama Lewis. Itu untuk teori Arrhenius kelemahan itu adalah terbatas pada pelarut air. Jadi kalau pada selain pelarut air itu kesulitan untuk melihat apakah dia asam atau basa. Nah, dan untuk teori Arrhenius ini hanya berlaku pada senyawa-senyawa yang memiliki H+ dan OH- gitu. Hanya berlaku pada senyawa yang memiliki H dan OH-. Misalkan ada yang namanya apa ya? Ada yang namanya banyak sih yang itu. Oke, jadi kalau misalkan untuk yang terbatas pada pelarut air ya, itu misalkan NH3 direaksi dengan HCl itu akan menjadi NH4Cl. Nah itu kita nggak bisa melihat apakah itu asam atau basa gitu ya. Nah terus untuk yang Bronsted-Lowry kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton gitu. Kan karena senyawa kan berinteraksi banyak ya caranya. Ada yang pakai transfer proton, atau pakai PEB gitu. Nah, gimana cara si Bronsted-Lowry itu menjelaskan kalau misalkan senyawa ini tuh berinteraksinya melalui transfer PEB, transfer elektron gitu. Asam basanya kayak gimana? Nah, makanya nanti dikembangkan oleh si Lewis. Tuh, ini kesimpulan-kesimpulan dari kelemahan teorinya. Kalau mau nyatet silahkan. Sudah? Udah. Ke sifat larutan asam dan basa. Jadi kita akan mengetahui gimana sih secara fisik gitu atau secara kimiawi kita bisa melihat larutan ini asam atau basa dan cara mengidentifikasi asam dan basa. Nah, yang pertama ya kalau asam berarti rasanya asam ya. Terus biasanya cenderung bersifat korosif, kayak HCl kan apa ya nggak baik ya. Terus baik kalau di dalam lambung. Terus ada H2SO4 ya, air aki kan kalau kita minum kan katanya langsung meleleh tuh organ-organ dalam tubuh. Terus karena emang dia keras banget sih. Tuh. Asam itu juga dalam air terurai menjadi hidrogen atau H+ dan sisa asamnya ion negatif. Contohnya ada HCl tambah H2O bakal jadi H+, bakal ada hidrogennya, H+-nya, dan ion negatifnya di sini adalah Cl-. Tuh. Terus mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah dan pH-nya di bawah 7, jadi 0 sampai 6,9 ya kan. Kalau 7 udah masuk netral.
Terus dapat bereaksi dengan logam. Misalnya di sini ada contohnya Ca ditambah 2Cl, jadi CaCl2 ditambah H+. Terus dapat bereaksi dengan garam karbonat, misalkan HCl sebagai asam direaksikan dengan garam karbonat Na2CO3, jadinya H2O ditambah NaCl plus CO2. Dan bereaksi dengan basa jadi garam ya. HCl ditambah NaOH jadinya NaCl ditambah H2O. Atau misalkan mau HCl ditambah KCl jadi NaK ditambah H2O. Tuh. Mau dicatat dulu boleh? Nah ini contoh yang foto di gambar di pojok kanan atas tuh contoh lakmus biru jadi lakmus merah. Makanya berarti ini larutannya adalah asam. Sudah, Rama? Belum. Oke, sudah belum Rama? Udah. Kita next ya. Ini tadi asam, sekarang ini basa. Kalau basa biasanya rasanya pahit. Coba aja cobain sabun gitu. Kalau enggak sampo ya, lagi keramas kan pahitnya. Berarti itu sampo tuh basa. Terus
Yang kedua, jika mengenai kulit akan licin, terus bersifat kaustik, jadi itu kayak apa ya, lebih tepatnya gatel. Jadi kalau misalkan iritasi kulit gitu. Jadi kalau misalkan kita di lab nih, di lab kimia gitu, kita nggak tahu itu apa, tiba-tiba kesentuh aja gitu. Terus tiba-tiba tuh rasanya tangannya tuh gatel banget, bener-bener gatel gitu, yang gatel gitu loh, gatel yang nggak bisa digaruk, gatel. Nah itu berarti kita kena basa tuh biasanya. Nah caranya biasanya ngilanginnya cuma dicuci pakai air sabun doang yang bersih, habis itu udah hilang. Tapi tergantung juga ya bahasanya, kalau bahasanya bahasa kuat ya juga bahaya, jangan 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 disengajain. Nah, terus yang keempat, mengubah lakmus merah menjadi biru. Terus pH-nya di atas 7, berarti dari 7, dari 8 lah ya, dari 7,1-an ke atas sampai 14, itu namanya basa. Terus dalam air terionisasi menjadi sisa basa atau ion logam, dan ion hidroksidanya, H-nya, seperti ini. Di contoh ada NaOH yang tadinya basa, terus di dalam air akan menjadi Na plus dan OH minus. Na plusnya di sini ion logam ya berarti. Ya kan ya, ion logam mana-mana aja. Kalau di tabel periodik di golongan 1, 2, 3 masih ada yang logam, sama golongan logam transisi yang golongan Bn. Tuh. Terus yang terakhir ada bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Seperti tadi sama contohnya, HCl dan NaOH akan menjadi NaCl ditambah H2O. Ini garamnya, NaCl. Oh enggak, KCl, MgCl2, apa lagi ya? LiCl, LiCl3 ya? Berapa sih? Li? Ya itu. Dicatat dulu boleh? Oke, sudah belum, Rama? Oh, udah. Ya. Nah, ini ada cara-cara untuk mengidentifikasikan asam atau basa. Jadi yang pertama paling basic banget, kita biasanya pakai di lab ya. Biasanya di lab tuh pakai kertas lakmus. Ini cuman buat tahu, oh ini asam, ini basa gitu. Nggak ada specifically kita tahu nilai berapa pH-nya, berapa tingkat keasamannya itu kita nggak tahu pakai lakmus. Ini gambarnya yang ini yang paling, yang ada litmus, tulisan litmus nih, red and blue. Kalau asam pokoknya semua jadi merah ya. Asam nih aku udah bold di sini. Aku
aku udah bold dan udah aku apa ini nih, caps lock M-nya. Jadi kalau asam jadi merah. Jadi yang tadinya misalkan kita nyelupinnya lakmus merah, ya udah berarti akan tetap jadi merah gitu. Kalau kita nyemplunginnya ke larutannya itu lakmus biru, kalau dia jadi merah berarti dia asam. Itu. Terus kalau bahasa di sini juga udah aku bold dan aku caps lock B-nya, berarti bahasa itu jadi biru, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin lakmus merah, itu bakal jadi biru, tapi kalau biru kita masukin ke dalam larutan yang basah, dia akan tetap jadi biru. Gitu. Jadi pokoknya semuanya jadi biru, sama semuanya jadi merah. Gitu ya. Nah, yang ini kertas lakmus, kedua, terus biasanya kita juga bisa pakai pH universal. pH universal itu yang ini. Jadi nanti ada trayeknya nih di sini. Dicelupin kan ada kayak apa ini? Ada warna-warna ya, ada biru, merah, hijau, orange. Nah ini kita celupin, pokoknya sampai semuanya kecelup. 4 indikator ini tuh sampai semuanya kecelup ke larutannya. Sampai semuanya kecelup, nanti warnanya tuh bakal berubah. Sebelum dicelup kan warnanya kayak gitu ya, kayak seperti di gambar. Nanti kalau udah dicelup, nanti warnanya berubah tergantung pH-nya. Misalkan kalau misalnya warnanya ada di sekitaran sini, di sekitaran 4, oh ya udah berarti dia pH-nya 4 gitu. Mirip-mirip sama 4 atau enggak mirip-mirip sama 7, 6 gitu-gitu, berarti itu pH-nya. Nah, ini kita juga nggak bisa secara tahu spesifik banget seberapa pH-nya, tapi kita bisa tahu nilainya, oh sekitar 4, sekitar 5, sekitar 6 gitu. Berarti dia basa kuat kah atau basa lemah kah kayak gitu. Atau asam kuat, asam lemah. Nah, kita bisa tahu dari poin-poin ini 0 sampai 14. Terus yang ketiga ada pH meter. pH meter ini yang paling banyak banget, paling mudah banget digunain di apa namanya? Di lab. Tinggal dicelupin, ini kan ada tutupnya nih yang hitam, tinggal dibuka aja, habis itu dicelupin ke dalam larutnya, nanti langsung keluar pH-nya di sini. Nah, tapi biasanya sedikit ini sih, penggunaannya itu sering banget kontam. Maksudnya kontam itu kontaminasi. Jadi misalkan kita mau masuk, ada 2 larutan nih, kita mau ngecek larutannya ini nilai pH-nya berapa. Larutan A sama larutan B. Kita masukin pH meter ke dalam larutan A, itu harus kita cuci dulu. Kalau enggak nanti dia bakal kontaminasi. Kalau mau untuk ngetes di larutan B itu, makanya harus kita cuci dulu. Takutnya nanti asamnya bercampur atau nanti ada reaksi-reaksi yang tidak diinginkan gitu ya. Itu kalau dalam skala lab, jadi boleh dicatat dulu. Ini biasa dipakai sih. Tapi kalau aku lebih sering pakai kertas lakmus biasa, cuman buat ngukur dia asam basa doang. pH juga pernah, pH meter. Bersihinnya gampang sih, tinggal dicelupin ke air Aquades. Air udah suling ya, jadi bukan air keran dimasukin enggak, jadi air yang udah disuling. Atau enggak pakai alkohol, bisa. Tapi lebih sering pakai Aquades. Ya, baterai masih ada. Udah? Oh, udah. Nah, terus ada indikator ini sama indikator buatan atau indikator kimia. Kalau indikator alami, jujur aku juga belum pernah pakai, jadi nggak ngerti cara kerjanya gimana. Cuma yang jelas ini udah ada contoh-contohnya, ada kunyit, umbi, daun pacar, terus air, bunga, sepatu, bunga nusa indah. Gitu. Sebenarnya banyak banget yang lainnya. Mungkin ya kalau di misalnya kalau di
jadi indikator misalkan warnanya berubah atau gimana gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang indikator kimia ini sering dipakai di titrasi nih biasanya. Nanti kan kamu belajar titrasi kelas 11 semester 2. Nah, ini sering dipakai nih indikator alami. Nah, biasanya dilihat trayeknya. Kalau misalkan kita mau, oh kita pengen lihat nih, kayaknya basah deh, bener nggak ya basah? Berarti kita cari trayek yang basah gitu ya. Trayek pH-nya. Ini kan kalau di trayek pH basah kan dari 7 ke atas ya. Nah, berarti ngelihat yang ini nih, bisa pakai yang ini. 8,3 sampai 10. Tuh PP. Lebih kalau misalkan warnanya berubah gitu kan ya. Berubah ada perubahan warna, oh berarti dia beneran dia basah gitu. Berarti lihat trayeknya. Kalau misalkan kita mau ngeliat asam, biasanya lebih sering pakai metil merah, MM. Metil jingga juga sering sih. Jadi trayeknya sekitar sini 3,1 sampai 4,4, berarti kan dia asam ya. Di bawah 7 pH-nya. Kalau ada perubahan warna, oh berarti dia Berarti dia asam. Soalnya kebayangnya itu larutan yang mau kita uji, mau kita lihat asam basanya, itu biasanya warnanya bening kayak aqua biasa, kayak air putih gitu. Nah, ketika ditambahin misalkan kita tambahin metil jingga, tadi si larutannya itu tetesin nih metil jingga, 2 tetes aja nggak usah banyak-banyak, 2 tetes, oh larutannya berubah jadi warna merah. Nah, pas ditambahin apa gitu, analit atau apa, nanti warnanya kuning nih, berubah jadi kuning, oh berarti dia ada asamnya gitu. Sering dipakai PP sama metil jingga sih. Oke, aku next ya. Nah, ini untuk penentuan pH larutan asam kuat dan basa kuat. Ingat ya, asam dan basa itu terdiri dari 2 lagi, ada asam kuat dan basa, ada asam kuat dan asam lemah, terus ada basa kuat dan basa lemah gitu. Nah, sekarang kita mau penentuan dulu buat yang asam kuat dan basa kuat, karena ini cukup gampang kalau buat asam kuat dan asam kuat dan basa kuat. Jadi kita harus kenalan dulu sama yang namanya pH, pOH, dan pKw. Terus dari penentuan pH, pOH, dan pKw ini kita baru bisa nentuin pH dari asam kuat dan pH dari basa kuatnya. Gitu. Nah, untuk pH, pOH, dan pKw sebenarnya gampang. Untuk pH berarti ukuran konsentrasi H+ dalam suatu larutan. Jadi emang basicnya si larutan ini udah asam gitu. Misalkan HCl, H2SO4 gitu kan ya. Terus apa lagi ya? HNO3 kayak gitu-gitu kan udah basicnya udah asam ya. Berarti kita bisa langsung cari si pH-nya. Rumusnya pakai ini. pH sama dengan min log H+ gitu ya. Ini rumusnya. pH sama dengan min log H+. Jadi kalau misalkan kita punya 2 dikali 10 pangkat minus 3. Oh, berarti ini konsentrasi H+ ya. Ini konsentrasi H+, H+-nya segini, misalkan. Berapakah pH-nya? Itu kan ya. Berarti pH, masukin rumus saja kan ya. pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat minus 3. Jadinya gimana? Berarti 3, si pangkatnya turunin, min log 2. Ini pH-nya. Log 2-nya berapa nanti kalau pakai kalku bisa sih. Nilai log 2 berapa? Nanti berarti tinggal dikurangin 3 dikurang nilai dari log 2 itu pH-nya. Berarti ini sekitar asam ya. Kan kurang dari 7. Gitu, oke? Okay? Jadi si misalnya 2 kali 10 pangkat min 3, min 3-nya ditaruh di depan minus log ini, angka yang depan 10 pangkatnya. Tuh. Nah, ini bisa ketemu pH-nya berapa. Nah, untuk pOH, berarti lawannya dari pH, berarti
pOH ya, berarti konsentrasi OH dalam larutan gitu. Nah, kita kan mau cari pH ya intinya buat tahu dia asam atau basa. Nah, karena kita punyanya misalkan kita punya larutannya tuh NaOH gitu. Ya, adanya OH gitu. Di situ adanya konsentrasi OH, nggak ada OH minus, nggak ada konsentrasi H plus. Nah, nggak apa-apa, kita cari dulu si pOH-nya gitu. Kita cari dulu pOH-nya sama aja caranya. pH sih, pOH-nya. Kita cari pOH-nya sama aja rumusnya. Cuman kalau kalau untuk pOH di sini H plus. Cuman beda di konsentrasi itu doang. Ini basic perhitungan pH dan pOH. Nah, tadi kan aku bilang ya, ya udah kita cari pOH-nya dulu untuk kita dapat pH. Caranya gimana? Kita punya ini, PKW, konstanta water. Berarti dia nilainya ini 14 PKW. Jadi nanti pH ditambah pOH itu nilainya 14. Jadi misalkan kita mau cari N pH dari NaOH. NaOH. Sedangkan kita nggak punya H plus di sini. Ya udah nggak apa-apa, kita cari pakai pOH dulu aja. Ketemu nih misalkan pOH-nya misalkan ketemu pOH-nya itu sebesar 7. Jangan 7, 6 gitu ya. pOH-nya 6. Berapa kan pH-nya gitu. Ya udah berarti kita tinggal masukin rumus ini ya. PKW-nya 14, terus pH-nya ditanya, ditambah 6 gitu ya. Ya udah berarti tinggal 14 kurang 6 kan? 14 kurang 6 sama dengan pH. Berarti pH-nya sama dengan 8. Berarti pH dari NaOH ini adalah gitu. Nah, ini rumus dari KW-nya, konsentrasi H plus ditambah dikali konsentrasi O minus, OH minus. Ada yang mau ditanyain, Rama? Enggak. Enggak, oh, yang dicatat.
Udah, Rama? Udah. Oke, kita next. Nah, ini buat nentuin asam kuat. Jadi asam kuat itu dia biasanya mengalami ionisasi sempurna ya. Maksudnya ionisasi sempurna itu maksudnya misalnya HCl ya udah berarti karena ionisasi sempurna seluruh senyawanya akan berubah menjadi H+ dan Cl-. Gitu. Namanya juga ionisasi ion ya, berarti memecah jadi ion-ionnya. Kayak HBr jadi H+ dan Br-. Terus misalkan H2SO4 itu jadi H+ dan SO4 2-. Tuh. Nah, di sini ada dua. Di sini yang pertama kita harus cari dulu untuk mengukur asam kuat. Sebenarnya simple asam kuat tuh, cuma cari ininya aja. pH langsung ketemu aja. pH sama dengan min log H+ gitu. Udah ini langsung ketemu pH-nya, simple. Tapi yang perlu jadi catatan di sini adalah konsentrasi H+-nya. Ya. Nah, konsentrasi H+-nya kita lihat dari mana? Kita lihat dari senyawanya. Berapa banyak sih? Di sini kan konsentrasi H+-nya rumusnya Ma dikali valensi asam ya. Berarti konsentrasi awalnya dikali berapa banyak asamnya. Maksudnya valensi asam di sini itu berapa banyak H-nya. Banyak H. Ih, jelek banget sih. Berapa banyak H-nya? Dalam satu senyawa. Misalkan kita punya HCl nih, misalkan kita punya HCl. Kita mau cari konsentrasi H+-nya. Kita punya itu misalkan 10 pangkat minus 5 gitu ya. 10 pangkat minus 5. Oh, karena kita punyanya HCl, konsentrasi konsentrasi awalnya 10 pangkat minus 5, berapa konsentrasi H+-nya gitu kan ya, untuk cari pH-nya. Berarti tinggal Ma dikali valensi asam. Jadi nanti Ma-nya dimasukin 10 pangkat minus 5, valensi asamnya dimasukin berapa banyak H+ di HCl. Berapa banyak H di HCl? Ada berapa H-nya? Di CL Ada satu. ada 1. Ya udah berarti tinggal 10 pangkat minus 5 dikali 1 gitu. Oke? 10 pangkat minus 5 dikali 1. Udah ketemu berarti kan ketemunya, bentar ya, aku minta casan dulu sama Kak. Oke, lanjut ya. Berarti tadi sampai H+-nya 5 pangkat 10 pangkat minus 5 dikali 1. Nah, kalau misalkan nih aku mau cari konsentrasi H+ dari H2SO4, berarti berapa Tinggal hasilnya H+ ya? Berapa? tinggal dikali 2 kan? Iya, tinggal dikali 2 ya. Itu ya. Boleh dicat dulu. Nah, ini contoh-contoh senyawa asam kuat HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO3 sama HCl4. Klorat, perklorat, nitrat, sulfat, iodida, bromida, klorida. Kok bisa next?
penentuan basa kuat sama aja, sama-sama terionisasi sempurna di dalam air, misalkan NaOH bakal jadi Na plus dan OH minus. Terus cara perhitungannya ada tiga nih, tiga step untuk cari pH dari basa kuat gitu. Pertama kita tentukan dulu OH minusnya. Seperti tadi, tinggal konsentrasi basanya dikali valensi asamnya. Valensi basanya, maksudnya di sini adalah OH gitu ya. Kalau tadi kita H+, sekarang kita pakai OH. Jadi kita lihat berapa OH-nya. Ya kan ya? Di sini misalkan CaOH 2 kali, berarti nanti tinggal dikali 2. Ini BOH 2 kali, tinggal dikali 2 gitu untuk cari OH minusnya. Nanti kalau udah ketemu OH minusnya, tinggal dimasukin rumus ini. POH-nya minus pH plus OH. Gitu ya. Sama dengan 14. Gitu. Ada 3 step. Kalau tadi yang asam cuma 2, cari OH-nya dulu, nah, baru langsung cari pH. Kalau basa ada 3, karena ini nggak bisa langsung ketemu pH kan, kita harus ngelewatin pH dulu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, Rama? Ini udah selesai nyatetnya? Sedikit lagi. Oke. Udah, Rama? Udah. Oke. Pertemuan hari ini cuma sampai sini dulu. Minggu depan pertemuan selanjutnya masih banyak. Enggak sih, ini doang. Penentuan pH larutan asam lemah. Tadi kan kuat ya, sekarang yang lemah-lemah. Sedikit lebih banyak yang harus dipelajari untuk yang lemah gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti PPT-nya aku kirim di grup. Udah boleh out. Thank you.